karyawan di bank swasta selama beberapa tahun. Kemudian lihat nasabah yang rata-rata pengusaha, baik itu kuliner, kria, fashion atau apapun, itu kok jadi punya pikiran, kok bisa ya kita mau pengen beli apapun kita nunggu 1 bulan sekali, sedangkan mereka kan bisa kapanpun dia mau, asal dia gencer innya, asal dia gencer outnya, pasti innya juga akan banyak kan. Dari itu kita pikir produk apa ya yang bisa aku jual, yang bisa mendapatkan penghasilan harian atau bahkan terus menerus. Lalu di sela-sela mikir itu kok tahu-tahu ada yang nawarin, setiap dagangan nawarin ke kantor, Mbak mau ini enggak. Lah akhirnya tercetuslah itu, pengen bikin satu produk yang memang bisa dinikmati sama customer harian. Terus tercetuslah catering harian. Sasaran utamanya waktu itu sekolah dan kantor, karena tidak semua kantor menyediakan kantin. Terus di satu sisi yang sekolahan juga ada beberapa sekolahan yang memang dia di kantin nggak ada makanan besar yang diinginkan orang tua murid gitu. Nah terus kita bikin brosur, kita bikin sampling ke kantor-kantor. Jadi kita awalnya mulai dari sampling, jadi dari penolakan, jadi dari kita kasih samplingnya diambil tapi brosurnya dibuang. Nah itu sudah biasa sekali buat kita. Terus pada akhirnya lama kita malah pakainya metode ketok tular. Jadi dari temen kita ngasih sampling ke temen nanti kalau yang puas dia akan mereview ke temen yang lain. Akhirnya dari satu kantor kita dapat kantor lagi. Nah di situ kok kita ngerasanya sudah puas di situ, cuman kok kepengen yang lebih lagi. Pada akhirnya ada box pesanan. Jadi sedikit demi sedikit ada pelanggan yang mereview kita untuk mbak bikin box, entah nasi kuning lah, entah tumpeng atau hantaran untuk akikah atau apa. Nah di situ terus kita mulai belajar di situ. Belajar kita juga nggak jauh-jauh sih, kita nggak les, nggak apa, kita otodidak aja dari YouTube, dari apa. Jadi memang benar-benar otodidak semuanya. Kita mulai buka range catering tapi yang box. Jadi harian dan box. Nah, kemudian lama akhirnya ada juga saudara yang nikahan, saudara atau temen gitu yang nikahan. Kita coba tuh bikin wedding planningnya. Kebetulan memang teman-teman saya ada yang rias, ada yang dekor, ada yang apa. Gimana nih kalau dijadiin satu? Akhirnya kita jadi Rins Catering Wedding Organizer yang alhamdulillah sudah jalan 3 tahun ini. Sukanya yang pasti banyak ya. Di satu sisi kita hobinya tersalurkan, terus income yang masuk juga alhamdulillah. Lalu kita bisa buka lapangan usaha, dan memang karyawan saya ini rata-rata tetangga, temen. Jadi memang kita pengen membuka usaha mulai dari yang terdekat. Kalau duka sejauh ini sih alhamdulillah belum ada, cuman pandemi ini yang menjadi duka, yang benar-benar terkena sekali, karena kita harus lepas WO, otomatis kita dapat cancelan tuh di awal pandemi. Ada tiga cancelan wedding organizer yang semuanya sudah saya DP dan sudah ada planningnya, karena itu sudah tinggal beberapa bulan aja jalan. Itu satu. Terus untuk catering sekolah sama catering kantor otomatis kan libur karena mereka semua bekerja di rumah saja. Nah itu kita berpikir apakah dengan seperti ini
kita harus mengurangi karyawan atau apa, tapi terus mikir lagi kasihan dan bagaimana akhirnya kita putar otak terus kita bikin produk-produk baru seperti frozen food dan catering harian. Ini saya perluas lagi, yang awalnya dari sini ini tadi saya kembangkan lagi di sini. Jadi yang ini catering harian yang sekarang ini bisa menutupi untuk biaya karyawan, biaya pengeluaran lain-lain ini sudah tertutupi, tercover di catering harian ini. Terus untuk tambahan-tambahan lain kita adakan seperti PO itu kadang-kadang saya ada salad, ada aneka cake, karena kita dulunya bikin cake, bikin tart, dan bikin olahan-olahan makanan apapun, dan itu kita bikin sesuai dengan harga sekarang supaya bisa masuk di kondisi yang seperti sekarang ini. Harganya kita tekan, baik itu dari packaging atau yang lain-lain, supaya bisa lebih meluas ke pasar customer. Motivasi untuk teman-teman UKM sekalian, di kondisi pandemi seperti sekarang ini kita nggak boleh nyerah dengan yang ada, dengan keadaan. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap berpikir, oh kalau kita butuh makan, kita juga harus gerak, tapi kan nggak ada modal. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena tangan kita, kaki kita, dan jari kita ini tuh sekarang jadi modal utama yang paling besar. Apalagi zaman sekarang kan media sosial merupakan sarana jualan kita yang lebih meluas. Jadi kita jangan berpikir cuman jualan di tetangga aja, di teman aja, tapi kita harus belajar dan terus belajar supaya kita itu bisa memperluas produk dari tetangga ke teman, ke kota, lalu ke Jawa Tengah, lalu kalau bisa kita keluar negeri. Jadi tetap semangat buat teman-teman UKM, jangan pernah menyerah dengan keadaan sekarang ini.